itu ada dulu. Nah, kalau ada merah-merahnya di Saffron. nasi biryani itu saffron ini Saffron. dia direndam pakai susu. Direndam pakai susu. Ya, jadi kasih di gitu mangkok kecil, masuk Mangkok mangkok kecil, kecil, rendamkan si saffron, nanti keluar warnanya. Apa ini? Saffron. Nah, Kalau saya pakai yang bubuk langsungnya itu tuh Nah, ada. ya, Kan ini ada yang ya. warna kuning sama Ya, merah itu, iya. di sini. Tapi ini mah kuning Kabayan. banget ya. nah ini saffron color namanya. Yellow. Bisa di sini, bisa beli di sini bentuk kayak gini nih, Mbak. Kayak gini. Oh. Bisa namanya beli saffron color. Nah, ini kalau ini perlakuannya, Mbak. Kok is paprika ya? Oh, bungkusannya aja ya. Perlakuannya jangan diaur-aur, tapi dia diadukkan sama nasi sedikit. Nanti sesudah nasinya berwarna ditopingkan buat di atas nasi. Jadi jangan digitu-gitu di atas nasi. Tapi jadi dia nggak akan nge-mix sama nasi. Jadi si nasinya Jadi diambil ambil berapa gitu satu ya. mangkok ketika panas-panas. Itu dia akan disatukan nanti buat topping. Baru dicampur gitu ya. Oh, gitu. Gitu. Nanti saya resepnya bagikan kok ya. Kalau saffron sama juga? Kalau saffron tadi saya bilang direndam pakai susu sedikit. Susu biasa aja. Susu Susu yang plain itu. Susu plain apa namanya? Ultra ke apa ya? Ultra apa gitu ya, yang nggak ada rasanya. Dicampur air panas enggak? Enggak, cuma susu aja. Susu dingin? Susu dingin. Nanti dia akan lebur, nanti jadi diciprat-ciprat di atas nasi kalau dia pakai saffron. Oh, Gitu. Nah, sekarang kita ke nasi ya. Bagaimana mengolah nasi? Ini saya bawa nasi yang udah jadi karena saya berpikirnya biar cepat. Jadi caranya sampai bisa nasi seperti ini, berasnya direndam minimal 10 menit. Triknya, Mbak, cuci dulu si beras. Mau 2 kali, mau 3 kali, baru dia rendam. Jangan direndam dulu baru dicuci, karena dia akan hancur. Berasnya akan hancur, karena dia non gluten kan. Jadi harus cuci beras dulu, baru rendam. Rendam 10 menit. Nah, kalau 10 menit cepet-cepet disaring, airnya dibuang ya. Nah, sementara itu untuk memasaknya, rebus air sampai mendidih. Nggak usah ukuran, nggak usah pakai ukuran ya, pokoknya secukupnya akan beras yang akan masuk gitu ya. Rebus air, terus ketika dia mendidih masukkan garam ke air itu. Garam ke air, terus bumbu-bumbu ini nih, kayu manis, kardamom, kapulaga, terus cengkeh, terus gula bawang ya, sama yang keras, sama ini, sama apa namanya, bay leaf. Rebus, dia mendidih, masukkan air nasi ke situ. Nanti dia mengembangkan nasi itu ke atas. Ke atas. Nanti kalau nasi India itu kan kalau misalnya dia ini bisa nempel juga. Caranya, triknya, kasih minyak 2 sendok makan dan kasih Bebas minyaknya. bebas. Kalau mau mentega boleh, minyak goreng boleh. Terus kasih lemon, karena minyak sama itu kan tabrakan. Itu yang bikin nasinya ambiar. Lemonnya seberapa? 2 sendok juga nggak apa-apa. Oh, air lemon berarti. Air lemon. Pokoknya dia yang triknya supaya nasinya ambiar itu. Jadi harus lemon sama minyak dimasukkan. Dia mendidih, sesudah mendidih sampai kerasa agak matang gitu ya. Jangan 50%, 80% itu udah agak matang. Saring. Jadi airnya tuh pokoknya nggak ini ya, maksudnya nggak dipakai, cuma buat ya. merebus. Jadi nggak ada perbandingan air di situ. Jadi nggak dipakai presto apa, harus cooker ya, masaknya di panci ya. Ya, masak di panci, rebus, terus udah matang, disaring, airnya buang begitu aja. Nah gitu, nanti udah deh itu siap nasinya. Gitu. Nah ini daging. Ada 2 perlakuan. Kalau daging kambing itu harus marinasi minimal 1 malam. Kalau daging ayam bisa minimal 1-2 jam marinasi, waktu marinasi. Karena bau ya, kalau kambing kan. Keras juga Mbak. Jadi kalau misalnya dia kambing itu kalau dadakan lama empuknya. Karena kita marinasinya pakai yogurt. Yogurt. Nah, caranya marinasi gini. Kalau pemilihan kambing juga perlu, karena kalau kita di Qatar itu kan banyak jenis kambing. Jangan ambil kambing yang terlalu banyak lemak, karena nasinya nanti berminyak. Pakainya mutton atau kenapa? Pakainya mutton, lem atau apa? Mutton. Saya biasanya pakai mutton. Saya biasanya pilihnya kalau nggak lokal sini, Pakistan atau Sudan
atau India sama sekali. Tapi memang jauh lebih mahal ya. Kalau New Zealand itu jangan Iya, ya. nggak enak ya. Di sini banyak pilihan, Minyak kalau di semua. ini nggak ada. Minyak semua. Jadi jangan kalau saya sampai bersihin lemaknya gitu ya. Saya biasanya ambil leg aja. Jadi jangan ambil bagian dada gitu ya. Jangan leg aja. Beli satu leg gitu aja. Kita dipotong besar gitu. Oh gitu. Terus cara marinasi yogurt itu di Dia nggak ada lemak. nanti ada ukurannya ya. Yogurt dicampur sama bumbu ini 1, 2, 3, 4. Diaduk. Terus kasih air lemon. Aduk lagi, kasih garam. Aduk. Nah, kasih ini. Saya perbandingannya biasanya dari 1 kilo daging itu kalau orang India banget 1 kilo daging satu pot begini, Mbak. Bau banget. Iya, tapi kalau saya nggak setengah aja. Setengah aja soalnya Nah, bau itu. setengah aja cukup. Pokoknya sesuai selera lah, jangan matok resep gitu loh. Taste-nya kita seperti apa itu aja jadi patokan. Jadi ini pun juga dikira-kira. Apa namanya? Ya ini juga dikira-kira. Jadi kalau misalnya orang India 1 kilo ya biasanya yang ini cuma 1 sendok teh. Yang agak berkurang tuh ketumbar ya. Ketumbar tuh jangan terlalu banyak karena dia akan Pahit. pekat. Pekat Mbak. Ini Pahit juga. terus cabai itu disesuaikan ya. Kita Suka mau spicy kepedasannya apa. apa. Jadi yang agak banyak tuh cumin 1 sendok makan biasanya. Nah gitu. Terus udah diaduk dimasukkan ke ke daging tuh di ini. Biasanya saya celup satu-satu gitu ya si potongan daging tuh ke yogurt. Terus udah selesai, di atasnya kasih uran ini daun mint. Diulur di atas daging, tutup, udah simpen di kulkas. Nah itu proses marinasi ya. Sesudah 1 malam kita nanti mulai ke itu marinasi mentah namanya. Marinasi mateng itu dengan bumbu-bumbu ini. Jadi caranya pertama panaskan minyak,